Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang, Ya, Mas. Pak. Kemarin kan sudah ada sidang, Pak. Kemarin. Iya, Bapak juga udah lihat berita-beritanya. Gimana tanggapan Bapak terhadap sidang? iya. Jadi sidang kemarin itu kan sedianya masih agenda jaksa ya dalam membuktikan adanya bukti tambahan terkait dengan keterangan terdakwa pelaku Ririn Rifanto atas keterangan yang ditampilkan di dalam bukti CCTV gitu. Nah itu atas perintah majelis hakim tentu saya sangat mendukung ya tentang keberadaan alat bukti CCTV yang memang menurut pasal 184 itu dijadikan alat bukti yang sah gitu kan atas rekaman CCTV gitu. Nah, ada perbedaan yang sudah ditampilkan dari jaksa penuntut kepada saudara Priyo Bagus Setiawan pada pemeriksaan terdahulu sebelum pemeriksaan saudara Ririn Rifanto. Produk daripada rekaman CCTV-nya sama, yaitu CCTV yang diambil tanggal 29 malam Jumat menjelang pergantian hari, dini hari, kemudian malam tanggal 30 malam Sabtu berarti kan. Jadi dua kejadian yang terekam di dalam CCTV itu oleh saudara Priyo yang merupakan klien saya itu sudah diakui. Dengan jujur, Priyo mengakui bahwa yang terekam di dalam CCTV itu adalah dirinya bersama pelaku yang lain, yaitu saudara Ririn Rifanto. Nah, ketika sudah diakui, dikonfirmasi oleh saudara terdakwa atau pelaku daripada terduga pelaku dalam suatu peristiwa pidana, itu akhirnya clear menjadi suatu bukti keterangan saksi yang mana ditunjang dengan petunjuk adanya rekaman CCTV aktivitas daripada perbuatan terdakwa atau terduga pelaku. Nah, alat bukti CCTV ini kemudian pada sidang berikutnya, di mana sidang saudara Ririn, pelaku yang lain, ini masih terjadi keraguan gitu, atau adanya penolakan bahwa kalau sosok dirinya itu dia tidak menolak ya bahwa betul itu saya. Ini menurut persidangan terdakwa R gitu kan atau terdakwa Ririn. Namun aktivitas yang dipertanyakan adalah aktivitas pada saat mengangkat gitu kan, di mana pada keterangan saudara Priyo itu mengangkat jenazah almarhum Budi yang pada TKP awal yang sudah disesuaikan dengan keterangan Priyo. Adanya TKP lain yaitu tidak seluruhnya pembunuhan itu, penghilangan nyawa itu di rumah almarhum Haji Syahroni, tapi ada TKP lain di mana di situ lebih dulu adalah almarhum Budi Awaludin gitu. Nah, sehingga keterangan ini terkonfirmasi terhadap tayangan CCTV. Sekarang persoalannya tinggal bercak darah. Nah, kembali kepada keraguan daripada terdakwa R menanggapi rekaman CCTV yang dihadirkan oleh penuntut umum dan atas petunjuk majelis hakim, tentu saya sebagai pengacara sangat mendukung ya. Artinya kendati pun sudah diakui oleh klien saya, saudara Priyo, sebagai salah satu terdakwa terduga pelaku dalam kasus pembunuhan itu, akan tetapi mungkin lebih formal ketika ada penjelasan dari ahli digital forensik bahwa tayangan CCTV itu bukanlah merupakan rekayasa digital. Kemudian juga tidak ada editing, gitu, proses editing. Pengunduhannya berdasarkan sesuatu hal yang legal, gitu, atau sesuatu hal yang sah. Di dalam persidangan Priyo juga sudah disampaikan oleh jaksa bahwa perolehan daripada alat bukti rekaman CCTV itu sudah sah. Ditunjukkan kepada saya bahwa ini berita acara penyitaannya terhadap barang bukti CCTV dari pemiliknya, kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah desa. Begitu halnya juga dengan palu yang kemudian diangkat dari lokasi penemuan, itu juga dilengkapi dengan berita acara penyitaan. Jadi semua aspek formil dari sisi legalitas pengambilan alat bukti itu dalam persidangan saudara Priyo sudah clear dan sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Nah, terkait dengan digital forensik mengenai rekaman CCTV, itu sifatnya hanya formal sebenarnya. Jadi untuk menegaskan dari ahli ini apakah tayangan yang berdurasi sekian menit dan sekian detik itu, adakah terjadi rekayasa dari sisi metadata
Dari sisi digital gitu terjadi scripting gitu, script dan perubahan-perubahan pencampuran editing sehingga originalitasnya itu diragukan. Nah, hanya menjelaskan itu dari ahli digital forensik itu. Tidak mengubah daripada produk tayangan. Kalau produknya tadi sudah sah, cara perolehan alat bukti tersebut gitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan dan tegaskan dalam proses persidangan yang mana kemarin ada penundaan terkait dengan kehadiran digital forensik. Akan tetapi yang perlu saya tegaskan seberapa penting gitu kan, ahli digital forensik ini melegitimasi atau melegalisasi produk daripada rekaman CCTV itu, Mas. Saya rasa itu kompetensinya. Oh ya, kemarin kan ditunda sampai tanggal 17. Artinya minggu depan ya, masih ada waktu lagi beberapa hari untuk dihadirkan saksi ahli dan berkas yang perihal DNA itu. Oh ya. Iya. Mengenai itu nantinya jadwalnya kurang lebih tanggal 17 itu nanti jam 10. Terus ada jeda lagi baru nanti pembacaan tuntutan. Gitu ya. Nah, bagaimana menurut pendapat? Ya, saya pikir kan pengungkapan ini apa ya, keinginan untuk menguji originalitas dari sebuah alat bukti yang dalamnya adalah rekaman CCTV dan temuan bercak darah. Kita di dalam persidangan itu diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Tata Tertib Persidangan. Nah, tentu kaitannya dengan KUHP ini adalah masa penahanan orang. Jangan sampai persidangan molor gitu kan. Kemudian habis masa tahanan daripada kedua pelaku tersangka ini, terdakwa ini, juga menjadi penahanan yang tidak sah gitu. Karena waktunya molor untuk memenuhi aspek-aspek yang sebenarnya itu hanya formalitas gitu, bukan substansial gitu terhadap fakta materialnya. Maka wajar saja ketika majelis hakim menempuh diskresi bahwa ini harus disatukan dalam 1 hari. Ketika nanti tersaji atau tidak tersaji, ahli digital forensik untuk menjelaskan tadi yang sudah saya sampaikan, itu tidak boleh menghambat, menghalangi agenda tuntutan yang seharusnya memang sudah disampaikan. Karena setelah tuntutan, ini masih banyak lagi persidangan berikutnya, yaitu pledoi dari pembela, dari advokat, kemudian replik dari jaksa menanggapi pembelaan pledoi dari advokat, kemudian duplik menguatkan pembelaan daripada advokat. Barulah nanti ada ruang waktu untuk majelis hakim bermusyawarah, biasanya 1 minggu. Karena ini perkara besar, tentu harus betul-betul waktu ini tersedia secara cukup gitu, sehingga betul-betul musyawarah hakim ini juga menghasilkan sesuatu produk yang benar-benar berkeadilan gitu. Ya, bisa nih Pak, andai kata tanggal 17 nanti itu memang belum ada hasil digital forensik atau saksi ahli yang mungkin bisa dihadirkan atau berkas DNA itu mungkin sampai tidak hadir ya. Ini kan kemungkinan pasti, kemungkinan ada ada 2, bisa hadir atau tidak. Nah, kemungkinan kalau bisa hadir tetap itu juga sangat membantu Bapak dan klien Bapak dan Erin dan ini semuanya lah. Cuma kalau misal kalau tidak bisa hadir, apakah langsung memang dibacakan tuntutan atau seperti apa? Iya, itu konsekuensinya seperti itu ya, Mas. Karena kita berpacu dengan waktu gitu. Nah, semakin lengkap dengan aspek-aspek tadi, tentu semakin kecil peluang kami dari sisi pembela orang yang bersalah gitu kan, untuk mengkritisi gitu atas pembuktian. Nah, sehingga kami punya banyak peluang gitu, ketika hal itu tidak tersajikan kepada persidangan gitu kan, sehingga itu menjadi titik lemah dari saudara penuntut gitu kan, dan titik bekal bagi kami pembela untuk mengkritisi gitu acara pembuktian itu kan, makna, substansi atau kandungan daripada alat bukti yang disajikan gitu. Pada akhirnya kita menyerahkan kepada keyakinan dari majelis hakim gitu. Tapi paling tidak kita mengemukakan hal-hal yang tidak terpenuhi dalam agenda persidangan gitu. Walaupun dari sisi terdakwa kami
sudah cukup dengan apa yang sudah tersaji sedemikian rupa dari mulai pembuktian awal sampai dengan pembuktian akhir minggu kemarin. Satu pertanyaan Pak, atau mungkin harapan Bapak nanti di tanggal 17 nanti, apa harapan Bapak? Ya, harapan saya tentu tuntutan atau rekusitor dari jaksa penuntut gitu kan, mudah-mudahan betul-betul memperhatikan secara komprehensif, secara holistik hal-hal yang berkembang dan terjadi di persidangan, di mana klien kami, Saudara Priyo, sudah betul-betul menyatakan niatnya dalam bentuk perbuatan untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan pengungkapan suatu peristiwa yang cukup tragis ini gitu. Saudara Priyo mengakui kesalahannya dan tidak ingin peristiwa ini menjadi buram akibat hal-hal yang tidak rasional. Maka saya harapkan juga kejujuran Priyo ini memperoleh pertimbangan gitu, dari semua stakeholder peradilan. Apalagi LPSK juga sangat serius menanggapi permohonan kami gitu kan, dan mudah-mudahan yang terbaik bagi terdakwa Saudara Priyo dan terbaik juga bagi penuntut umum dan semua yang semua yang melaksanakan tugas kewajiban di dalam proses peradilan ini, dan semoga semuanya memiliki nilai ibadah, karena itu yang paling penting. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan sidang berjalan dengan lancar sampai polis. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang, Mas.